Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Sang Kepala Gereja. Di pagi hari ini kita bersyukur karena tetap ada firman Tuhan yang Allah rindukan untuk diperdengarkan dan kita benar-benar alami kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita lihat bersama-sama firman Tuhan tentang Roh Kudus dalam kelemahan kita. Sekali lagi, Roh Kudus dalam kelemahan kita. Kitab Roma 8 ayatnya yang ke-26 berkata begini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengertiannya adalah sebetulnya kita itu adalah manusia yang hampa, manusia yang lemah, manusia yang banyak sekali keterbatasan yang seringkali kita temui di beberapa situasi, di beberapa keadaan, dan di beberapa keputusan yang harus kita ambil. Ada kalanya memang kita dalam satu situasi merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Bapak Ibu, ada kabar baik. Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita itu memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan untuk menjalani kehidupan ini. Roh Kudus dikaruniakan bagi kita karena Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Roh Kudus diberikan dalam kelemahan kita, ada tujuannya. Sekali lagi, Roh Kudus diberikan dalam kelemahan-kelemahan kita, itu ada tujuannya. Yang pertama, Roh Kudus membangun manusia roh kita dalam dua cara. Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Ya, Bapak Ibu, memang ada kalanya kita ada di dalam satu situasi yang benar-benar kita perlu banget dengan Tuhan. Kita perlu dengan Roh Kudus. Dan memang ada kalanya seakan-akan untuk mengucapkan keluhan-keluhan pun sudah nggak bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Tapi itulah fungsi Roh Kudus, dia membantu kita sebagai jembatan untuk bisa dia menghubungkan apa yang ada di dalam hati kita untuk dia mampukan kita dan dia sampaikan kepada Allah. Dan kita menerima kepuasan, kita menerima kekuatan yang baru. Makanya Bapak Ibu Saudara, engkau tidak pernah sendiri ketika engkau libatkan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Engkau tidak pernah merasa sendiri walaupun memang dalam keadaan hampa, dalam keadaan gak bisa berbuat apa-apa, tapi engkau ada Roh Penolong. Ada Roh Penolong, ada Roh Yesus, ada Roh Kudus yang akan senantiasa tetap akan tampil sebagai penopang, sebagai penguat, sebagai pembebas, sebagai roh yang memberikan pengharapan kepada engkau dan saya. Kemudian dikatakan lagi di sini Bapak Ibu, Roh sendiri berdoa untuk kita. Roh Kudus berdoa untuk apa? Bukankah dia adalah Allah? Maka apa dia berdoa? Jadi Roh Kudus berdoa bukan supaya kita tidak perlu berdoa, melainkan Roh Kudus juga berdoa bersama-sama dengan kita dan menuntun kita untuk berdoa. Wow. Roh Kudus juga berdoa bersama-sama dengan kita untuk mendampingi engkau, untuk menuntun engkau, menemani engkau di setiap keluhan-keluhan yang seakan-akan tidak bisa terucapkan lagi. Tapi situ ada Roh Kudus yang terus ada dan mau mendampingi engkau walaupun mungkin dalam keterpurukan, dalam ketidakberdayaan, dalam kelemahan. Dia
pribadi yang begitu setia untuk ada di setiap musim kehidupanmu di hari-hari ini. Bapak Ibu, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, karena engkau sudah ditebus oleh Yesus dan engkau sudah terima Roh Kudus. Roh itulah yang akan senantiasa hadir di musim kehidupanmu sepanjang tahun 2026. Di awal tahun 2026, engkau dipelihara, engkau dipimpin, engkau dituntun, dan engkau dibawa di dalam rencana Allah. Terima firman Tuhan di pagi hari ini dengan firman Tuhan yang meneguhkan, memerdekakan, dan engkau makin melihat bahwa engkau tidak pernah sendiri. Ada roh keperkasaan, ada roh yang membawa kepada kemenangan, dan ada roh yang membawa kepada pengurapan yang baru, yaitu Roh Kudus dalam kehidupanmu. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, teguhkan firman Allah kepada semua pemirsa yang mendengar tayangan ini Tuhan. Kami tahu dalam kelemahan kami ada Roh Kudus. Dalam kelemahan kami, Tuhan sebagai Allah tidak pernah diam, dan Engkau tetap mengerjakan bagian-Mu dalam hidup kami. Kami akui kami lemah, kami akui kami tak berdaya, kami akui Tuhan kami seringkali mungkin salah mengambil keputusan. Tetapi Tuhan, ketika Engkau memperdengarkan firman-Mu dalam hidup kami di pagi hari ini, kami terus semakin diyakinkan, semakin dikuatkan bahwa dalam kelemahan kami justru ada Roh Kudus yang mengambil alih semuanya, membalikkan keadaan. Dikala kami lemah, dikala kami tidak berdaya, ada Roh Kudus yang mendampingi kami untuk mau bersyafaat juga, menyampaikan Tuhan, membantu kami, menguatkan kami, dan doa kami tersampaikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur kepada Engkau, damai sejahtera-Mu melingkupi semua jemaat-jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Pengurapan Roh Kudus memenuhi kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.